Ya oke yaps, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Rahmat Terbianto ya, yang biasanya di channelnya. Untuk kali ini mengenai UTS filsafat ya, saya akan membahas mengenai bagaimana cara pandangan Islam dalam menghadapi tiga bidang kemajuan di dunia ini. Yang pertama adalah kemajuan iptek, yang kedua demokratisasi, dan yang kemudian yang ketiga dekadensi moral. Yang pertama adalah menghadapi kemajuan iptek. Memang ilmu pengetahuan teknologi sangat dibutuhkan dalam berbagai macam pengetahuan. Mungkin saja juga dalam agama Islam juga membutuhkan teknologi. Contohnya jika kita ingin pergi ke Mekah, kan dengan teknologi itu pesawat kita bisa berangkat dengan cepat. Ya, tetapi seiring berjalannya teknologi yang semakin tinggi, tentu saja harus didasari juga dengan punya batasan. Jika kita terlalu menggunakan teknologi, maka kita bisa lupa dengan apa yang kita wajibkan dan kita wajib selama ini dalam ibadah dan yang lain. Ya, kemudian dari segi itu juga bisa dibilang kalau kemajuan teknologi juga kita harus bisa membatasi dan punya batasan lah. Jadi supaya jika kita terlalu terpaut pada teknologi, maka nantinya itu akan berdampak pada hal yang lain yang memicu kemalasan terhadap perilaku agamis yang lain, seperti ibadah kita menjadi berkurang. Kan itu bisa karena terngiang-ngiang kepala kita oleh teknologi itu kan bisa saja. Maka dari itu kita harus bisa membatasi diri kita dari teknologi yang begitu tinggi. Bukan berarti jangan, tapi kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya, kemudian yang kedua adalah demokratisasi. Demokratisasi ini kan sistem di mana masyarakat itu memiliki hak penuh ya dalam mengatur semua dan memilih-milih dan dalam urusan kenegaraan. Ya, maka dari itu kan meskipun negara kita ya demokrasi Pancasila dan juga ini membahas mengenai filsafat Islam ya, menurut pandangan Islam bahwa menghadapi demokratisasi yang tinggi itu sebaiknya kita juga harus bisa mawas diri dan juga harus bisa menghargai orang lain dan juga menghormati orang lain, terutama yang sudah tua. Kan itu sifat dari Islam ya, ciri khas dari Islam itu kan menghormati yang tua dan mengagungkan seorang guru dan juga mengagungkan seorang orang tua, mengagungkan teman, dan bisa saja yang lain sebagainya juga dapat kita lalui jika di dalam demokrasi ini, meskipun dasar yang bersifat demokratisasi membandingnya dengan Islam, maka kita akan bisa menyaring semuanya dalam hal tersebut. Bisa kita bisa masuk dengan yang baik saja yang kemudian yang ketiga adalah dekadensi moral, yaitu dimana di zaman sekarang ini moral itu sangat direcehkan sekali guys, sangat direndahkan. Mungkin masih banyak orang yang merendahkan moral. Karena apa itu? Karena dari kesambungan diri kita sendiri utamanya, dan juga semakin ini kan ciri-ciri akhir zaman ya. Kemudian kembali lagi ke masa lalu pada zaman Nabi itu dulu kalau tidak salah ada kan sekarang juga malah masih marak lagi dan semakin banyak sekarang. Juga ada. Dan maka dari itu kita akan berharap kita bisa tinggi dan jiwa kita sehat. Kita harus bisa membekali diri kita dengan dengan agamis dan otak agama yang kuat. Terutama kalau kita contohnya saja kita harus satu-satunya dan salah satu caranya dengan mengaji. Dan mengaji kita akan ada fikih, ada tasawuf, dan bisa memahami seluruh ilmu di dunia ini. Maka dari itu apapun yang merendahkan kita, apapun yang masalah yang kita hadapi, pasti kita bisa menghadapinya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ulangan kali ini Bapak, silakan. Dan bila-mana teman-teman semua yang ingin melihat channel harian saya, kalian bisa lihat di Mat Channel ya, di bawah Mat Channel. Itu channelnya hiburan guys, teman-teman. Saya promosikan di sini. Bila mana ada yang penasaran, kamu boleh melihat. Bila mana tidak penasaran, maka mohon share kepada teman-teman. Dan sekian, terima kasih untuk informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.